Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Andi Nazir Vlog bersama Bang Erwin angkatan Purnama tahun 91. Angkatan 91 Purnama. Waduh. Oke. Oh, Di Indo jam 8, setengah 8. Di Amerika jam berapa? jam 9 kurang 20 Malam. malam. Ini internasional ini kalah. Mantap. Ya, bagaimana Bang? Dulu niatnya masuk SMA Purnama dari mana, Bang? Niatnya itu saya dapatnya dari guru SMA Purnama Bu Bid itu, Bu Bidaya itu tetangga saya di komplek. Oh, Di komplek Mampang sini. namanya Bu Pidaya ya? Siapa tahu kayaknya guru gua Ya, jangan. Bu Bidaya. Bu Ya. Bidaya, Bu Wi- Bidaya. Oh iya. Meninggal almarhumah kemarin waktu itu meninggalnya. Kalau nggak salah waktu angkatan saya dia mengajar guru biologi. Guru Bu biologi. Bidaya. Nah itu tetangga saya karena kan Bu Bidaya itu suaminya TNI Angkatan Laut. Nah saya Bu Bidaya dekat sama ibu saya. Terus begitu saya lulus nggak dapet SMA negeri, langsung Bu Bidaya ke rumah. Udah si Erwin masuk di tempat saya ngajar aja, di mana, di Blok M SMA Purnama. Ya udah, jadi gue nih Bang nih nggak pakai tetek pengek ngelamar, gue tinggal dia yang dia yang nulis semuanya. Terus begitu hari masuknya ya gue masuk spesial, jadi nggak datang beli formulir gini Enggak ya. gue langsung ketemu sama kepala sekolah Bu Isnaini, Dr. Anda Isnaini. Iya. Tuh. Alternatifnya pilihan pertama dan terakhir ya di situ di SMA Purnama yang nggak dapat swasta negeri ya. Jadi larinya ke SMA Purnama Blok Tirtayasa ya. Dulu kelas 1 berapa kelas, Iya, Bang? betul, siap. Hah? Kelas 1 berapa kelas? 91 ada 9 kelas. 9 kelas. Kan pakai huruf dari kelas 1 11, 12, 13, 19. Nah, saya 18. 9 kelas. Angkatan saya. Angkatan 91. Ntar lo, stop dulu, ntar balik lagi ke Andi Nazir Vlog. Balik lagi ke Bang Erwin. Waduh, dulu tuh waktu 91 anak SMA Purnama tuh seperti apa kegiatan ekstrakurikulernya, Bang? Waduh, waktu zaman saya angkatan 91 ekstrakurikulernya itu sangat bagus. Kebetulan saya mengikuti ekstrakurikulernya ikut teater pimpinan Pak Widodo. Nah, teater kita bernama Teater KS5, Kreativitas Siswa Tirtayasa 5 SMA Purnama. Itu sangat bagus. Kita dulu pernah gabung dengan teater Embling pimpinan Mas Iman yang di Rawamangun kalau nggak salah, Rawamangun. Nah, kita pernah bergabung pimpinan Mas Imam teater Embling. Embling ya. Nah, kita juga pentas, kita pentas di Bulungan, kita pentas di tim, dalam satu tim dengan teater Embling. Nah, itu bagus. Karena memang misinya untuk memperkenalkan supaya agar SMA Purnama dikenal ya tahun itu ya. Ya, itu juga banyak ya, seperti pencinta alamnya Bang Ebo itu angkatan 92, dia pernah bergabung juga naik gunung bareng, saya denger aja tapi saya nggak ikut, dengan Trupala anak SMA 70. Loh, nggak ribut sama 70? Berani. Nggak bentrok kan kita. Hah? Enggak. Trupala tetap. Kita waktu zaman 91 itu kekompakan sesama siswa
nggak bentrok dulu mah 76, 70 nggak bentrok. Purnama nggak bentrok ya? Sama STM penerbangan. Nah Oh. itu musuh bebuyutan. Mungkin zaman Bang Nasir juga berantem mulu. Wah, itu parah. Kalau zaman saya parah bang. Terus jadi awal ceritanya SMA Purnama ribut sama penerbangan tuh gimana bang? Nah, kalau menurut saya sih dia tuh kayak faktor kecemburuan sosial ya. Karena mereka kan cowok-cowok semua. Kami ada cowok ada cewek. Mereka kan kalau bubar sekolah sore hari itu pasti lewatin SMA Purnama. Mereka selalu ya cowok-cowok biasalah anak-anak remaja seusia kita waktu itu overacting karena ada teman-teman kita cewek, kita jalan pulang dari sekolah menuju terminal Blok M kan jalan itu. Nah, kita kan jalannya ya sama teman-teman kita cewek bercanda. Nah, mereka kayaknya kecemburuannya begitu. Oh. Tuh, iya, itu biasalah kenakalan para Tapi remaja. nggak kayak tahun 93, 94, 95 yang ribut terus tiap hari. Nggak pernah gitu ya, cuman kadang-kadang. Enggak, dulu kita ada aksi perdamaian justru angkatan saya. Angkatan saya aksi perdamaian. Itu didukung dari Kanwil juga. Aksi perdamaian kita buat perdamaian sama anak-anak STM penerbangan sama SMA Dharma Karya. Nah itu juga kita ribut sama Dharma Karya karena salah satu teman kebanyakan anak-anak SMA Purnama tuh pulangnya arah Panglima Polim. Mereka jalan kaki, tinggal di sana, mungkin kena sasaran atau apa. Nah, kita solidaritas sama teman ya kita bela, tetap ributin, tapi aksi perdamaian kita terjaga terus. Gitu. Jadi malah kita kayak kalau model sekarang kayak duta perdamaian gitu ya. Nah, di angkatan saya tuh diandalkan gitu untuk aksi perdamaian. Jadi mulai eksis tahun tawurannya itu tahun 92 akhir sampai 93 ke atas itu udah mulai terus itu ya. Wah, itu udah mulai kacau. Dia pasti tawuran terus. Di zaman saya 88 akhir angkatan Bang Wayan keluar, saya masuk 88, 89, 90. Itu di zaman saya tuh bagus. Karena kan kita sama kakak kelas terus hubungan baik. Tiap kakak kelas ngelindungi gitu, baik. Terus sama sekolah sebelah juga nggak ada masalah gitu juga kan? Ya nggak ada. Kita memang kan bertetangga di situ jauh-jauh. Cuma deket sama penerbangan aja. Ya itu doang kendalanya mereka. Gitu. Ya berarti berarti mulai ramenya tuh tahun 93 ke atas tuh rame itu. Saya kelas 1 tuh mulai rame itu berarti. Nah itu sebenarnya rame udah dari dulu, cuma masih ada aksi damai. Aksi damai masih ada dari dulu, dari 88 keluar. Nah kita mulai itu karena memang dulu 88 banyak, tapi mereka penerbangan nggak mau musik karena kebanyakan anak situ. Anak kampus gitu. Ya, anak belakangnya. Anak kampus, anak lingkungan situ, kampus, Cibulan, Aditya Warman, Mula Warman, anak situ. Dia nggak berani musik, tahun-tahun segitu nggak berani musik dia. Nggak berani, karena mereka takut kali karena anak lingkungan situ, anak Cibulan, anak Tirtayasa, anak kampus, anak Dharma Wangsa, anak Mula Warman, sana situ aja dah, dan sekitaran Blok M itu. Yang mereka takut begitu keluar jebret 88 baru mulai ya dikit-dikit deh rame ben kita diliburkan. Rame ya, tapi ada aksi perdamaian ya, kebetulan dari angkatan saya terus Tri Murniasari, Taufik, beberapa anak-anak OSIS. Saya kan termasuk
masuk di lingkungan OSIS. OSIS. Wah, ini berarti Bang Erwin dulu tuh ini juga termasuk aktif di sekolah juga ya? Ikut OSIS juga. Ya, saya aktif di OSIS. Saya juga dari kelas 1 saya aktif di OSIS, jadi saya dikenal. Jadi kalau mereka berselisih, teman-teman yang berselisih ada yang selisih omongan. Dulu kan mereka bergeng-geng. Ada yang selisih omongan, ada yang selisih ribut. Pasti saya yang dimintakan untuk ke sana karena pas di OSIS saya di bagian keamanannya. Iya. Aduh. Tahun segitu udah ada basis nggak Bang? Tahun 91 udah ada basis nggak? Kalau zaman saya kan pakai basis. Kayak 75, 402, 620, bus naik pulang. Sudah. Kenceng. Basis 75 sama 45 Mayasar ke BPD. Penuh itu ya. Nah, itu kenceng. Cepet 7 juga ada dulu ya? Setiap 57 Kopaja. Setiap tawuran pasti saya ada 2 basis. Saya naik 75 atau enggak 45. Tapi seringnya saya dijemputnya sama teman saya, angkatan saya, saudaranya Buis. Nah, kebetulan ayahnya namanya Budi. Ayahnya Budi seorang Danjen Kopassus. Waduh. Iya, bintang 2, jenderal bintang 2. Nah, saya selalu dijemput sama ajudannya di Mampang. Tapi tetap dijegat. Tetap dijegat. Tetap juga ya? Iya, sampai ajudannya 2 orang turun. Wah, rame zaman dulu juga ya? Rame, bayangin. Tentara yang nggak pakaian seragam, lawannya anak sekolah banyak banget. Ya mau nggak mau kita juga ikut. Itu akhirnya kan, daripada begini sekolah nih nggak bener nih. Saya sama teman saya OSIS, oke deh kita adakan aksi damai. Kita undang Polsek, Polres Jakarta Selatan. Kita undang warga setempat, Kanwil, karena setiap tawuran itu merusakkan rumah-rumah penduduk. Oh iya, rumah-rumah Ketua itu, RT, komplek rumah itu kan RT, Percayasa itu kan bikin hancur ya. Dulu betul, ketua RT. Nah, akhirnya kita mengadakan aksi sawon ke penerbangan. Kita mendahului, akhirnya diterima dengan OSIS mereka. Ya udah, karena diterimanya juga karena ada polisi. Tapi ada pihak keamanan. Terus sempet ini Bang ya, kalau udah damai tuh sempet damai di terminal nyantai gitu, nggak pernah ada keribut, sempet gitu ya. Kalau damai ya damai. Enggak, damai doang di tempat. Di lapangan lain lagi. Iya, di lapangan lain lagi. Anehnya dulu kelas 3 pas di bulan puasa, inget banget. Mereka kenal saya karena saya di OSIS sering bolak-balik ke penerbangan. Nggak tahu dia model apa, dalam keadaan mabok model apa, saya ditantang. Tanya angkatan 91 yang ditantang, diajakin vet saya. Saya vet, kita bermain. Tapi karena mereka sopong, jago, anaknya gede, tinggi dari saya, gede. Nah, dia sombong, jago, dia mabok, ya gampang kan saya melumpuhkannya. 2-3 kali pukulan kejungkang. Di bulan puasa. Pas saat itu saya lagi puasa, 2-3 kali pukulan kejungkang. Wah, udah. Akhirnya kan saya langsung, oke, yang jatuh, kata dia yang jatuh itu kalah. Oke. Saya tahu, udah. Saya lari dulu, saya puter-puterin, dia bingung, saya hajar 2-3 kali jatuh. Brak, udah. Begitu dia jatuh, teman-temannya semua pada berdiri, saya mundur. Saya bilang, udah kan, sportif dong, saya bilang sportif. Temen lu udah jatuh, sportif. Iya benar. Ya, tapi dia nggak mau terima, udah tawuran akhirnya. Itu di mana itu kejadiannya Bang? Di mana, di terminal? Pas di segitiga itu. Kan kita Purnama tuh kan ada segitiga yang arah ke sana ke penerbangan. Di situ ada pos.
Oh, di situ. Ingat nggak ada pos? Iya tahu. Nah, di situ dia nyamperin. Nah, mana yang namanya Erwin yang tinggal di Zeni Mampang? Wah. Loh, tahu dia karena memang saya sering ke situ. Mungkin saya sering main di situ di dulu Hero. Di Hero ya nongkrong. Sering main di situ malam minggu sama teman-teman komplek. Mungkin dia tahu. Akhirnya dia nantangin, ya udah. Berarti zaman dulu tuh gentle juga termasuk ya, sampai kita 1 lawan 1 tuh gentle zaman dulu itu. Tidak ada sajam. Paling parah cuma rantai. Paling parah rantai ya. Sajam. Nggak ada sajam nggak ada. Rantai. Nggak ada, gentle. Dia nantang saya. Saya lihat dulu gede juga. Tapi saya lihat berserakan botol-botol minuman. Wah, berani nggak? Berani. Saya udah yakin aja berani nggak berani. Karena kan orang mabuk keseimbangannya udah nggak main. Iya benar. Logikanya juga nggak main. Sedangkan saya sehat. Iya benar. Ya kan? Terus puasa lagi, ya udah. Mungkin Allah ngelindungi. Saya putar-putar dulu, saya beri 2-3 kali pukulan jatuh kebruk. Tapi teman-temannya nggak terima, berdiri semua. Iya. Nah, itu tanya, kalau boleh tanya sama si almarhum Nyong udah nggak ada, Ailson. Tanya si Encu. Oh, Encu. Boleh tanya siapa anak 91 Purnama yang diadu vet sama anak penerbangan? Pasti saya. Berarti emang dari dulu ya, sama emang sekolahnya cuma tetanggaan sih, zamannya Bang Wayan juga sama juga kali ya. Iya, cuma berapa berjalan 500 meter kurang lebih, ya kan? Iya, mereka benar. Pulang lewat situ. Kalau lagi tawuran aja mereka nggak lewat situ, muter dia, takut juga digebukin. Iya benar. Aduh lucu, tapi itu jangan sampai terjadi lagi untuk berarti pas tahun Bang Erwin kan nggak ada yang pakai sajam, nggak ada yang pakai senjata tajam, nggak ada ya? Nggak, jarang. Paling ini paling parah ya itu rantai aja. Waktu kelas 1 ditatar juga nggak sama seniornya Bang? Enggak ya waktu kelas 1? Iya, ditatar. Berarti sama juga dong, berarti saya masuk ditatar sama juga berarti? Sama kayak gitu. Sama. Emang brengsek, dalam hati saya juga brengsek juga nih. Tataran begini nggak bener. Untuk ke depannya jangan sampai ada kayak gitu lagi. Brengsek. Ditatar. Parah. Yang tadinya kita nggak ngerti jadi tahu, oh musuhnya nih itu gitu. Padahal mereka yang musuhan duluan gitu. Iya, kakak kelas dulu ya, turun menurun aja ya kan? Iya, biasalah begitu. Mungkin zaman Bang Nazir itu lebih parah. Karena kan lebih iya, mungkin ada yang bawa sajam. Bawa lah. Saya dulu sekolah, Jaya cerita nih dulu di sama ribut sama ada Bang Erwin tuh. Sama ribut kan habis di minggu kemarinnya habis dibantai depan penerbangan. Habis dibantai habis-habisan tuh saya hancur bis. Besoknya saya bawa celurit gede banget besoknya. Tapi saya jalannya nggak sama bus. Busnya itu berangkat duluan, saya belakangan. Jadi agak terlambat lah. Untung itu celuritnya hilang, Bang. Udah anak penerbangan tuh udah saya uber-uber sampai masuk ke rumah orang. Untung celuritnya hilang, kata ribut, udah sikat Jer, katanya sikat. Celuritnya hilang untung Bang. Wah kalau nggak hilang anak orang mati itu. Begitu terus, saya kejadian 2 kali begitu terus. Alhamdulillah sih nggak sampai ngenain gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kan anak penerbangannya dari arah Blok M mau masuk sekolah, ya kan, mau ke sekolahannya. Jadi saya dari bus itu pas lampu merah, pas dia lagi nyebrang ke arah sekolahnya, saya turun bertiga, masalah sama ribut bertiga, satu lagi siapa nggak tahu. Tuh saya uber sampai masuk ke rumah orang dia. Pas saya mau, ya? Cibulan. Iya, mungkin nggak ke arah Tirtayasa. Oh, arah mendekat ke sekolah kita. Jadi pas mau saya bagi, CR-nya hilang, nggak tahu kemana. Gila. Aduh, jangan sampai deh.
Enggak. ke ini lagi. Karena kan kita kan membela dulu, kita bela diri. Iya dulu. Jadi ya buat. Lagian kan mereka Tapi juga enak. Di Amerika gimana? Nggak ada tawuran sekolah kan? sini nggak ada lah, anak saya sih santai-santai aja. Sini biasanya kurang Ya, tahu lah, bagus, enak malah. paling gangster Bang Nasir. aja. Iya, ente enak, masa depan di situ untuk pendidikan yang lebih baik di situ bagus. Iya, saya juga bikin ini juga cuman untuk nostalgia masa lalu, bukan untuk ditiru, bukan untuk diulangi lagi untuk yang Iya. kedepannya. Bahwa ini dulu nggak benar. Saya juga kemarin saya lihat kepoin ininya YouTube-nya anak SMA Purnama yang sekarang nih, mereka tuh udah bikin video vlog yang kayak model Dilan-Dilan gitu. Saya lihat udah bagus mereka, terus di Dilan? jadi Oh, dia si Ruby angkatan 94 ya? bukan, dia nggak tahu, pokoknya dia bikin video, bukan anak angkatan SMA 2 tahun, SMA Puair yang tahun 2000, angkatan 2000. Oh, anak-anak yang ini baru-baru. Iya, Milenia iya. ini mereka udah kayaknya mereka tuh bandelnya Milenia. udah nggak diribut lagi, jadi bandelnya tuh udah positif, bikin vlog kayak saya gini, terus dia bikin film pendek gitu. Bagus. Kalau kita kan zaman kita nggak ada handphone. Nggak ada, adanya nongkrong Nggak ada. Ada telepon umum. Ada telepon umum di depan SMA Purnama. yang Kalau saya mau telepon pasti penuh. Saya lari aja ke Bumin, cari gitu tai ayam. Pas di gagangnya di mulutnya saya pakein biar gak dipakein lagi. Saya usap-usap. Begitu dipakai, bau. Nggak jadi. Itu kenakalan saya gitu. Iya. Saya lihat tuh, saya mau pakai nggak ada. Dia kan penuh. Ya udah lari aja ke Bumin, cari tai ayam, colekin. Gagangnya telepon mana bau. tapi namanya Saya usil dulu. iya benar. Orangnya. Tapi Bang Erwin dulu waktu saya masih sekolahin namanya aja masih ada loh di sekolah, masih terdengar namanya Bang Erwin. Wih. Iya, masih sekolah masih Zaman terdengar. tahun berapa tuh? Sama angkatan berapa? Iya, mah angkatan 93, angkatan 94, saya juga masih tahu kan. Saya tahu Bang Erwin kan dari ya sering ke sekolahan karena saya tahu. Dulu. Iya. Ya karena mungkin saya dikenalnya saya di OSIS. Di OSIS mungkin ya. Positif Saya lah. di OSIS. Ya, positif, tapi bandel juga. Jadi guru-guru kenal, teman-teman kenal, oh itu kakak kelas yang di OSIS. Iya Setiap benar. ada keributan, pasti saya yang mendamaikan. Saya nggak pilih kasih. Kalau teman saya, angkatan saya salah, saya nyatakan salah, Salah. saya bawa ke kantor. Nah, jadi mereka tahu gitu, oh iya ini kakak kelas nggak pilih kasih. Kalau Iya, memang benar. salah dinyatakan salah pun angkatan dia. Gitu. Terus yang paling dikenang di waktu zaman sekolah, waktu fight itu ya sama anak STM itu yang paling dikenang ya. Iya. Baik. Saya nggak ada lagi. Iya benar. Kalau main lucu terus apalagi yang manggil ke rumah saya kan yang jemput saya Elson almarhum. Katanya dia lagi enak ditidurin, ada yang nantangin lo, anak penerbangan. Ada apa nih anak gila? Bulan puasa gue ditantang-tantang. Ya udah deh, ada orangnya ada di sekolahan. Ya udah, gue samperin. Wih, gede juga. Habis mabuk kan, gue lihat. Banyak botol-botol drum ya, botol minuman. Tuh kira-kira anak Ya udah, STM-nya berarti siapa tuh Bang? berani, ayo. Masih ingat namanya? Kalau nggak salah namanya Prai. Sekarang udah jadi TNI Angkatan Udara. Malah akrab sekarang ya. Prai. Zaman dia dia kakak kelas saya. Oh, lebih senior lah ya. Enggak, satu angkatan. Satu Oh. angkatan itu kelas 3 dulu. Satu angkatan. Satu angkatan ya. Satu angkatan. Satu angkatan. Tapi badannya gede. Terus Gede. kalau Gede. pas sudah lulus Prai ini namanya. ada yang akrab sama alumni penerbangan, ada yang akrab nggak Bang? Saya nggak akrab, tapi pernah ketemu, cerita aja. Waktu saya kursus komputer di LPPK, kan ada situ si Iwan itu agak
baik. Mereka nggak terlalu kayak yang pray, kayak yang lain-lain. Dia agak baik. Iya dulu kita kayak gini ya Win. Iya. Teman-teman lo yang rese gue gitu. Tapi kalau mereka satu-satu, dia kan manusia juga, nggak berani. Iya benar. Iya, mereka banyak laki-laki semua. Taruhlah di kelas kita, di kelas nih SMA Pur, taruh ada 100. Dia penerbangan ada 100. 100 dia ikut semua. Kalau kita 100 dibagi 2, 50. Kalah lah. Iya benar. Belum tentu ikut, gitu. belum tentu ikut semua kan. Waktu saya selebihnya perempuan, ada yang laki, agak bencong-bencong 2-3 orang nggak ikut kan? udah pasti nggak ikut. Iya kan? Iya, makanya. Iya, itu. Jadi kalau kita nggak melawan juga Nah, ini. karena mereka STM, kalau karena kita melawan nanti dijajah, ya kan? Iya, kita begitu. Kita ngelawan bukan karena untuk sok-sokan, kita melawan biar kita sekolah enak, terus ada aksi perdamaian, terus kita nggak disepelein, ya Itu. kan? Walaupun kita salah jumlah, tapi tetap kita melawan. Ya, mereka keteter juga. Tapi kalau saya lucu. Purnama gila-gila. Iya bener. Ya, kalau gila-gila. Iya, nggak sembarangan. Dulu zaman saya ada namanya Teddy kalau nggak salah. Itu dia punya ilmu al-hikmah. 4-5 orang didorong begini mental. wih, Mungkin zaman ente bang ada. Kalau nggak salah Suryadi ya. Itu anak Mampang itu. wah Ucok angkatan saya itu. Nah, itu anti kebal dia. Itu angkatan saya si Ucok itu, emang pentolannya dia. Nah, itu kebal dia. Kebal, saya tahu dia anak Mampang. Iya Nah, itu. itu kan anak Purnama gitu ada. Ada yang jago silat juga, ada taekwondo juga, ada Bulat ya. ada pelari. Iya, ada pelari. Jadi anak-anak penerbangan ngejar dia nggak kena pelari. Iya, ada gulat, ada petinju teman saya Hendro. Hendro, udah tinggi Hendro, petinju. Ada Iya, yang benar. silat, ada yang anti kebal. Iya, kalau udah tawuran gitu anak Purnama kan gila-gila, gila asli. Saya aja sampai geleng-geleng. SPM-nya dulu belum ada apa-apa dulu ya SPM-nya. SPM zaman kita nggak ada, Oh, nggak ada ya. nggak ada SPM. Begitu kita lulus baru SPM masuk. Oh iya. Zaman kita nggak Nggak ada ya. ada SPM, nggak ada. Karena kita banyak dan dia mau taruh di mana? Penuh itu, satu gedung penuh semua kan. Satu gedung penuh. Itu yang buat baru, itu gedung baru tuh yang sebelah kiri di atas itu karena angkatan saya udah nggak cukup, jadi bikin lab di atas. Iya, iya tahu saya. Nggak cukup. Banyak. Kalau dulu banyak. Saya dulu kelas 1 6 kelas kalau nggak salah, turun akhirnya. Yang kelas ini 5 kelas, 4 kelas turun. Mungkin nggak dikasih banyak, tahu penyakit. Badung-badung. Iya, terus di kita waktu zaman BUIS itu kepala sekolah mendukung Iya bahwa benar. anak-anak saya tidak nakal. Iya. Cuman dinakali. Karena dia ngelihat langsung. Iya benar. Dinakalin. Dia ngelihat langsung. Dia kan deket tuh rumahnya di Jalan Sanjaya. Dia pulang jalan kaki, nggak pakai mobil bisutnya. Mobil bisutnya ada di sekolah temen dia, pulang jalan kaki. Ya. Emang dinakalin. Dia ngelihat anak-anak saya tidak nakal. Saya sempat kok jadi kepala sekolah, saya sempat BUIS kok, masih sempat BUIS. Setahun apa 2 tahun gitu loh, Pak. Begitu kepala sekolahnya bukan BUIS, saya dengar anak 95 demo kepala sekolahnya ya. Iya. Nah itu, kalau BUIS tahu kejadian, jadi dia mendukung anak saya tidak nakal, dinakalin. Karena dia ngelihat sendiri. Iya, emang kita harus. Karena dia ngelihat sendiri, kepala sekolah best. Iya, BUIS the best. Saya dulu nongkrongnya di Blok M sama are-are. Yang pelukis, are-are Surabaya. Iya benar. Yang pelukis, yang ngamen.
Kalau pulang sekolah aman, saya masuk ke situ aman. Biarin aja sini Win, anak penerbangan tak celurit aman. Gitu saya nongkrong di situ dia minggir, nggak berani. Aman. Aman, preman situ. Anak-anak benar. Surabaya yang nongkrong di situ. Nongkrong sama peluk. Saya mau nongkrong karena saya pengen belajar ngelukis dan belajar gitar. Oh, Belajar gitar. Saya belajar gitar sama are-are di Blok M. Saya ngelukis nggak bisa. Gitaran alhamdulillah bisa. bisa lah, Nah, Bang di Erwin situ, jago lah gitaran. nggak jago bisa lah. Bisa Nah, pas ya? sudah itu saya melukis nggak bisa Bang. Tapi saya mau kasih kenang-kenangan. Maksud saya kalau saya bisa melukis, saya langsung ke kantor, Buis duduk saya lukis gitu. Oh, Tapi ternyata nggak bisa ngelukis. Fotonya aja Buis saya ambil, saya kasih teman saya ngelukis. oh, iya benar. Iya. Saya bingkain dia pakai baju baju kebaya warnanya pink sambulat. Buis kan biasa udah pink semua kan, hijau semua gitu Din. Oh, pakai kebaya pink, udah saya ambil, saya tolong lukisin sama teman saya yang anak are Surabaya yang di nongkrong di Blok M, dilukisin, udah saya bingkain. Saja ini baru saya kasih nih kenang-kenanganku dari saya. Begitu saya mau lulus dipajang. Waktu pas di Sanjaya, waktu si Argo sakit, saya mampir ke situ main. Ini lukisan Buis dari saya ditaruh Masih di ada? atas orjetnya dia, di atas pianonya dia. Buis kan pinter main piano. Iya, para sekolah kita emang pinter, Bang. Baik lagi. Hebat, wibawa, biar perempuan wibawa. Yang kesini ya begitulah. Yang kesini kurang, Pak Imam masih kurang. Pinter juga, tapi nggak memahami kenakalan para remaja. Kurang Kalau memahami. Buis memahami. Kurang. Kalau Buis memahami pertumbuhan anak-anak remaja, karena kan Buis itu tinggalnya di Sanjay ya, yang perumahan elit di Blok M juga. Dia tahu ini Ya. Ya, iya, jadi dia nggak menjauh sama anak-anak yang masih remaja itu, malah dideketin gitu. ya sama kak kelas saya juga kayak si Windu, si semuanya itu itu. kelas saya. Iya. Saya yang didik jadi macan dia. Jadi macan dia. Saya yang didik. Saya dididik sama Windu, Culik, Black tuh saya dididik sama dia saya. Culik satu daerah saya, Mampang, si Anto. Ya saya yang didik Anto, tuh Culik, Black, si Culik. Anak Mampang lah pokoknya semuanya. Gasong, anak Kuningan, anak Boni tuh 75 dulu yang bawa Boni. Waktu saya kelas 1 75 yang bawa Boni dulu. Boni, Almarhum. saya kenal Boni. Iya. Itu adik-adik kelas saya. Emang kalau udah tawuran, mereka yang bantu kita. Iya. Ya udah Bang Ewin, ini terima kasih Bang, ini udah mau diwawancara internasional. Iya. Dan ini Untuk kedepannya aja, ya ini supaya nanti jangan begitu kepada anak-anak kita, itu tidak bagus. iya tidak Karena bagus. kita kan begitu tawuran karena kita membela, Iya bukan benar. melawan, bukan sok-sokan. Kita Membela kita. Iya. Begitu itu. Ya kita juga nggak nyalahkan dia 100%, karena kan dia masih seumuran kita ya, lagi Masih. nyari jati dirinya ya, sombongan. Iya Terus benar. faktor kecemburuan sosial dia, karena kita pulang sama teman-teman wanita, bukan pacar, Temen. Nah, mereka ngelihat kita asik, ngobrol, bercanda, mereka cemburu. Iya pokoknya Itu aja. Terus saya bikin kalau vlog di cuman zaman saya, mereka cemburu. Mereka cemburu, iseng-iseng godain, ada yang mengena, nah udah bentrok. Ya udah makanya saya akan tutup. Iya. Ini cuma nostalgia masa remaja kita waktu di sekolah. Mudah-mudahan jadi pelajaran dan Betul. tidak diulangi lagi, hanya buat nostalgia dan stop tawuran. Iya, jangan nggak boleh. Oke Bang Tapi Erwin. enak
pendidikannya di Amerika. Boleh juga tuh kapan-kapan saya diundang. Siap. Ya udah Bang Erwin, terima kasih wawancaranya, nanti tanya-tanya lagi. Salam-salam buat alumni-alumni yang lainnya. Mudah-mudahan cepet tayang Siap. nih. Salam. Waalaikumsalam. Ya, salam sama keluarga ya, Bang Iya. Nasir. Iya. Kalau Sehat. untuk undang tahun besok mudah-mudahan bisa. Amin, insyaallah. Amin. Ya. Ya Rabbal alamin. Siap, Bang Nasir. Bye. Siap. Makasih Bang Oke. Erwin.